Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa dapat berkumpul. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Berapa orang? Ada keterangannya? Sakit. Oke, semoga yang masih sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa berkumpul sama kita ya. Amin. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya? Baik teman-teman, sebelum kita belajar kelas Al-Fatihah kita berdoa. Doa mulai. Sudah selesai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi. Kemarin ciri-cirinya. Ada yang tahu nggak klasifikasi keanekaragam hayati itu seperti apa? Dari ukuran, dari bentuk, terus dari ciri-ciri khasnya. Ada yang tahu nggak? Jadi keanekaragam hayati itu dari biodiversitas adalah istilah yang menggambarkan betapa kayanya kehidupan di bumi. Kehidupan hadir dalam berbagai bentuk, warna, ukuran, dan ciri-ciri yang berbeda. Keanekaragam ini tampaknya berbeda fisik, namun dia juga mempunyai tingkat genetik, variasi atau spesies. Makanya ada 3, genetik, spesies, ekosistem. Makanya dinamakan 3 klasifikasi itu karena kan ada ekosistem itu kan tempatnya di mana? Ekosistem tempatnya di mana? Di alam, di cagar alam, biasanya di taman safari. Oke, kalau genetik itu yang udah kita praktikum yang kemarin, contohnya genetik buah. Itu kan dari sederhana, kita lihat fenotipnya kan. Kalau kalian lihat fenotip dari berbeda jenis-jenis mangga itu apa? Lihat apanya? Jadi jenisnya, jadi teksturnya, aromanya, rasanya, bentuknya, ukurannya kan? Ya itu. Terus juga tingkatan keanekaragam hayati itu ada 3. Yang pertama ada keanekaragam genetik. Yang kedua itu ada 2 contoh variasi warna kelopak bunga pada warna mawar atau berbeda corak pada bulu kucing. Ini masuknya kenapa corak berwarna apa sih? Ini masuknya kan ke keanekaragam, tapi dia masuknya ke ekosistem. Bener gak? Benar. Yang ketiga itu variasi genetik. Pentingnya untuk membantu spesies beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang memindahi kepunahannya. Kenapa terjadi punahan? Karena dia kekurangan oksigen, kekurangan udara. Karena kan di Jakarta kan kurang ya, kayak pohon-pohonan gitu. Ada nggak rumahnya di sini yang di luar Jakarta? Se-Jakarta semua ya. Kenapa? Karena kita kekurangan kekurangan populasi. Terus juga kalau keanekaragam spesies itu dia menggambarkan keanekaragam beragam makhluk hidup dalam suatu wilayah. Nah, contohnya itu berbagai jenis burung di hutan, ragam ikan di laut, atau beragam serangga di kebun. Nah, ini masuknya ke spesies. Biasanya ada di mana? Taman safari. Nih, ada yang pernah nggak ke Taman Safari ke Ragunan? Bogor. Kalian ngeliat apa kalau ke Ragunan? Hewan. Pernah nggak ngeliat makhluk hidup? Bukan. Yang gambarnya bercorak.
bercorak. Iya, kayak bentuk kayak kucing tapi bukan kucing. Ada nggak? Iya. Nah, terus yang ketiga itu semakin banyak spesies yang ada, semakin tingkat keanekaragaman hayatinya. Kenapa? Karena spesies ini meningkat. Kenapa meningkat? Nah, adanya produksi, terus berkembang biakan. Ada lagi? Apa? Sama aja. Selanjutnya ekosistem, karena keragaman ekosistem itu menunjukkan variasi jenis ekosistem di bumi. Ada yang tahu nggak menunjukkan variasi jenis ekosistem di bumi? Gimana? Angkat tangan, ada yang bisa jawab? Variasi jenis ekosistem di bumi. Contohnya hal-hal kecil aja deh di sekitar sekolah. Iya, Razan. Gurun, Bu. Gurun. Gurun, iya benar. Ada lagi? Pegunungan. Terus perbatuan nggak masuk. Iya, hutan tropis. Terus contohnya itu, yang kedua itu contohnya hutan tropis. Bener yang kata yang dijawab Lia. Padang savana, terumbu karang, rawa dan padang pasir. Terus yang tiga, setiap ekosistem itu memiliki ciri khas. Ciri khasnya itu memiliki biotik seperti tumbuhan, hewan, mikroba, serta biotik. Biotik ini seperti tanah air, udara, dan cahaya matahari. Sampai sini ada yang mengerti? Ada yang ingin bertanya? Ada. Nah, selanjutnya di sini masuk faktor yang mempengaruhi keanekaragam. Itu ada 4 jenis. Yang pertama itu perubahan lingkungan, baik yang terjadi secara alami seperti letusan Gunung Merapi. Kalian pernah nggak sih ngeliat berita kayak meletusan Gunung Merapi gitu? Gimana berita Krakatau? Ada lagi? Nggak pernah nonton berita ya? Merapi. Terus dia itu berakibat aktivitasnya manusia seperti deforestasi. Yang kedua itu proses adaptasi makhluk hidup yang memungkinkan secara bertahan dan habitat tertentu. Kenapa habitat tertentu? Biasanya ini dilindungin di mana nih? Habitat tertentu biasanya dilindungin di tempat-tempat kayak enggak dilindungin oleh makhluk hidup, biasanya di Ragunan. Yang ketiga itu evolusi yang menghasilkan spesies baru melalui seleksi alam. Yang terakhir itu ada interaksi antara spesies seperti hubungan predator dan mangsa, simbiosisnya atau kompetisi. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada. Ibu. Udah mengerti? Kalau ibu tanya, kalian jawab ya. Benar. Kalian pernah nggak sih ngeliat interaksi sesama apa sih hewan di Ragunan atau di Taman Safari? Gimana? Interaksi bukan? Dia ada yang pernah nggak? Gimana? Perkawinan hewan. Kamu ngeliat Di rumah pernah, Bu. Kucing paling kucing lumayan. Nah, maksudnya kucing, interaksi, Bu. Ayam. Manfaatnya. Terus di sini juga ada manfaat keanekaragaman hayati itu memberikan banyak manfaat bagi manusia dan alam secara keseluruhan. Beberapa di antaranya itu ada 5. Yang pertama, ayo kita baca bareng-bareng. Yang pertama itu menjaga keseimbangan ekosistem bagi agar stabil. Yang kedua, menyediakan sumber pangan dan beragam mulai dari padi, jagung, buah hingga hewan ternak. Yang ketiga, menjadi sumber obat-obatan alami, misalnya dari tanaman, herbal, senyawa tertentu. Yang keempat, itu memberikan manfaat ekonomi melalui hasil hutan, perikanan, serta prawisata alam. Yang kelima itu memberikan keindahan dan kenyamanan hidup melalui flora dan fauna.
yang prakaya budaya serta kehidupan manusia. Ada yang ibu mau tanya satu orang, harus bisa jawab. Kenapa sih dia tuh harus memberikan keindahan dan kenyamanan hidup melalui ragam flora dan fauna yang memperkaya budaya serta kehidupan manusia? Ibu mau tanya ke Lia. Kenapa Lia? Kenapa dia harus melalui ragam flora dan fauna? Karena tempat berkembang biaknya suatu hewan dan tumbuhan. Benar. Kalau menurut Aldrian apa? Jawab. Apa menurut Aldrian? Pertanyaan ibu, kenapa dia memberi keindahan dan kenyamanan hidup melalui ragam flora dan fauna yang memperkaya budaya serta kehidupan manusia? Kenapa? Kasih alasannya. Hai, cepet ngomongnya. Madep depan. Kalian apa namanya? Enggak boleh ulang. Belum nangkep. Sekali lagi. Ya, karena kan itu tempat menjaga hewan flora. Kan bukan masuknya ke ekosistem. Dia manfaat dari keindahan dan kenyamanan hidup melalui ragam flora dan faunanya. Kenapa? Kan minum oksigen tujuan. Rizky, menurut Rizky apa? Ada oksigen. Ya. Terus? Buat kehidupan makhluk hidup. Terus Siapa lagi? jendela. Kalian ada yang tahu nggak sih apa sih itu keanekaragam hayati? Pasti banyak yang tahu pasti tentang tumbuhan, ekosistem, terus fenotip, terus algoritma, terus apa lagi? Argo. Biologi. Terus yang menarik dari keanekaragam hayati itu apa? Menurut kalian? Hewannya, variasi hewannya, jenisnya, bentuknya, ukurannya, alamnya. Oke. Yang terakhir itu ada pentingnya menjaga keanekaragam hayati. Itu manusia memiliki peran besar dan menjaga kelestarian biodiversitas serta beberapa langkah bisa dilakukan secara lain. Yang pertama itu melestarikan hutan dan menjaga habitat aslinya makhluk hidup. Ini pernah kan Ibu jelasin? Ini di mana? Di in situ apa ex situ? Ibu mau tanya kalau ex situ itu di mana? Di luar apa dalam? Di luar. Oke. Yang kedua itu mengurangi pencemaran udara, tanah dan air. Yang ketiga, dia itu mendukung pertanian berkelanjutan yang ramah di lingkungannya. Yang keempat itu mengurangi perburuan liar dan perdagangan swasta di lingkungan. Ada yang ngerti nggak kenapa dia mengurangi perburuan liar dan perdagangan satwa di lingkungan? Kenapa? Tidak terjadi kelangkaan. Nah, benar. Dia supaya tidak punah. Apalagi? Menjaga keseimbangan alam. Oke. Yang keempat itu mengurangi perburuan liar dan apa? Oke, yang terakhir itu meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga keanekaragam hayati melalui pendidikan dan kampanye lingkungan. Kenapa? Dia bisa disebut menjaga keanekaragam hayati melalui pendidikan dan kampanye lingkungan. Kenapa? Karena memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar pentingnya menjaga kelestarian. Oke, benar. Terus yang terakhir itu ada keanekaragaman hayati itu bukan hanya topik sains, tetapi juga menyangkut
keberlangsungan hidup manusia dengan menghargai dan melestarikan keanekaragaman kehidupan di bumi. Kita harus menjaga keseimbangan alam agar tetap menjadi rumah yang layak bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Oke. Itu saja. Minggu depan ada praktikum tentang fenotip. Itu fenotip tentang genetik. Ibu mau kalian bawa jenis buah, bebas mau buah apa aja. Buah mangga, buah jambu, tapi dia satu jenis. Misalnya nih, ibu kasih contoh ya. Misalnya mangga romanis. Satu jenis, tapi satu jenis. Jeruk pun satu jenis. Bawa 3. Nih, ibu contohin misalnya anggur hijau, anggur merah, anggur hitam. Tuh, itu 3 jenis kan, tapi dia cuma berbeda warna. Oke. Sekian, itu saja yang ibu sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.